Kula ya Bu, saya Bu, mulai nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2, kelas fikih 2B yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bersama lagi dalam kegiatan belajar mengajar. Namun karena masih dalam situasi kondisi COVID-19 sehingga kita semuanya belajar mengajarnya lewat daring. Anak-anakku sekalian, mari kita selalu memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu, semoga kita semuanya selalu diberikan perlindungan, umur yang panjang, dan sehingga kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Di antaranya yaitu kita bisa belajar, kemudian membaca Al-Quran, kemudian rajin ibadah, dan jangan lupa di rumah untuk membantu kedua orang tua. Anak-anakku yang saya banggakan, karena saat ini masih dalam pandemi atau darurat COVID-19, sehingga mewajibkan kepada kita semuanya untuk selalu menjaga kesehatan. Di antaranya yaitu dengan cara menaati protokol kesehatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu mentaati prokes 5M dan 1D. Anak-anak tahu nggak apa prokes 5M 1D itu apa? Ayo coba siapa yang bisa? Siapa yang tahu? Mencuci tangan. Ya, mencuci tangan, terus Memakai masker. memakai masker. Terus apa lagi? Menjaga Menjaga jarak. jarak. Menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan. Kerumunan. Terus apa lagi? Masih 2 loh. Ayo siapa yang bisa? Mengurangi mobilitas. Iya, membatasi mobilitas. Dan yang terakhir adalah Membatasi mobilitas ya. memanjatkan doa. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi prokes 5M 1D itu artinya adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan memanjatkan doa, yaitu supaya kita semuanya terhindar dari COVID-19. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Untuk memimpin berdoa, saya akan menunjuk salah satu teman kita. Nanti mohon dipimpin berdoa ya. Baik, saya akan menunjuk Ananda Tri Hastuti Agustina. Silahkan untuk memimpin berdoa. Silahkan. Dengan baca basmalah ya. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik sih. Kami haturkan banyak terima kasih kepada Ananda Tri Hastuti Agustina yang sudah berkenan untuk memimpin berdoa pada pertemuan hari ini. Baik anak-anak sekalian, Bapak Huda menyapa dulu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, nggih. Oke, apabila saya bertanya bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak jawab, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sukses, dahsyat, yes, 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 itu ya. Jadi yesnya 2-3 kali yang terakhir panjang. Yuk, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini?
Yes. 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 Ini kelihatannya kurang kompak ya ini. Saya ulangi lagi ya. Ya, yaitu alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sukses, dahsyat. 3 kali, yang terakhir panjang. Yes. Gitu ya. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sukses. Dahsyat. Yes. Yes. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anakku semuanya, berikutnya Pak Huda mau mengecek kehadiran kalian. Apakah dalam pertemuan daring ini semuanya bisa mengikuti? Jumlahnya ada 16. Semuanya bisa ikut ya? Ya. Alhamdulillah Semua bisa mengikuti pembelajaran ini. Nanti Pak Huda akan membagikan daftar hadir melalui Google Form yang nanti akan saya masukkan ke Google Classroom. Nanti mohon anak-anak untuk dibuka di rumah ya. Nanti jangan lupa anak-anak mengisi yang mulai dari nama, nomor absen, dan juga nanti alamat. Gitu ya. Mohon anak-anak mengisi dengan jujur. Jangan sampai ada yang nggak hadir, nggak mengikuti, tapi hanya mengikuti. Oke? Baik anak-anakku sekalian, untuk berikutnya mohon semua anak-anak berdiri. Ya, semuanya sudah berdiri ya? Berdiri. Oke, sudah berdiri. Pak Huda akan mengecek kerapian kalian dalam berpakaian. Yuk, pakaian dicek, coba. Mungkin kancing bajunya ada yang belum dikancingkan. Mungkin selitingnya, celananya ya. Mungkin seliting celananya belum dinaikkan. Nah, itu bahaya ya. Jadi harus rapi. Ya, semuanya harus rapi. Kemudian anak-anakku semuanya hari ini sudah siap untuk menerima pelajaran ya? Iya. Ya, alhamdulillah sudah sarapan belum? 100%. Ya, sudah sarapan belum anak-anak? Sudah 2 kali, Pak. Sudah 2 kali. Ya, Pak Huda belum ya, alhamdulillah nih sudah. Ya, alhamdulillah sudah sarapan, kemudian sudah mandi semuanya. Sudah wangi. Belum, Pak. Alhamdulillah. Ya, bau Sudah, sampai sini ya. Ya, kemudian mungkin hari ini ada yang ngantuk ya? Nggak ada? Semuanya berarti nggak ada yang ngantuk. Kalau masih ngantuk silakan untuk ke belakang dulu, kemudian cuci muka. Nggak ada? Oke, semuanya berarti sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini. Ya, anak-anakku semuanya sudah siap? Siap. Oke, terima kasih kalau anak-anak sudah siap. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk hari ini nanti Pak Huda akan menjelaskan materi tentang tayamum. Ya. Jadi, anak-anak sudah tahu belum tayamum itu apa? Pengganti wudhu, Pak. Ya, pengganti wudhu. Ya, benar sekali. Artinya tayamum itu adalah bersuci pengganti wudhu. Nah, pengganti wudhu. Nah, anak-anakku sekalian, dulu di kelas sebelumnya sudah pernah dipelajari belum tentang tayamum? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Mungkin dulu anak-anak di kelas bawah sudah pernah mempelajari tentang bersuci, tapi bukan tayamum. Mungkin bersuci tapi berwudu ya. Jadi anak-anakku sekalian, saya tekankan, saya jelaskan bahwa yang namanya bersuci itu sangat penting sekali bagi kita. Tentunya kita orang-orang yang beragama Islam, orang Muslim. Karena nanti implikasinya itu akan berakibat kepada amal ibadah kita yang lain. Contoh misalnya adalah sholat. Nah, sholat itu apabila orang yang sholat tapi masih mempunyai hadas, nah maka harus harus bersuci dulu. Bersuci dari hadas dan najis. Karena orang yang sholat tapi masih mempunyai hadas, itu nanti sholatnya tidak sah. Karena salah satu syarat sahnya sholat itu adalah suci dari hadas dan najis. Ya, penting sekali. Berarti apa anak-anak? Kita mempelajari tayamum ini sangat penting sekali, ya. Tahu ya anak-anak ya? Sangat penting ya. Iya, Pak, ya. Iya. Oleh karena itu nanti anak-anak semuanya harus mendengarkan, harus memperhatikan dengan baik.
jangan lupa anak-anak menyiapkan buku tulisnya. Nanti banyak yang perlu kalian catat. Gitu ya. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya dalam pembelajaran ini mengenai tayamum ini, Pak Huda nanti ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan kita ya, tujuan kita mempelajari tentang tayamum ini. Tujuannya yang pertama adalah harapannya anak-anak dapat menganalisis sebab-sebab tayamum dengan benar. Ya, itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua adalah anak-anak dapat menampilkan rukun tayamum dengan benar. Ya, itu tujuan yang kedua. Kemudian tujuan yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan tata cara tayamum dengan benar. Kemudian tujuan yang terakhir atau yang keempat adalah anak-anak dapat mendemonstrasikan tata cara tayamum dengan benar. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mengerti anak-anak? Pak, tulisannya belum kelihatan. Oh ya, nanti tulisannya ya, bentar ya. Bentar ya, ini sebagai mukadimah dulu, sebagai awalan. Untuk berikutnya Pak Huda akan membacakan saja ya kompetensi inti. Nanti untuk yang selanjutnya tentang indikatornya nanti saya tampilkan ya. Untuk kompetensi intinya KI 1 ya, untuk KI 1 menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Tuh. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yaitu KI 2. Kemudian KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kemudian KI 4, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, itu tadi anak-anak untuk KI-nya yang perlu anak-anak ketahui. Kemudian untuk kompetensi dasarnya nanti akan saya tampilkan di slide, tapi akan saya bacakan dulu untuk pencapaian indikator pencapaian kompetensi. Indikator yang pertama adalah membuktikan akan kemudahan syariat Islam dalam bersuci. Indikator yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih dan tanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kemudian indikator yang berikutnya, menganalisis sebab-sebab tayamum. Indikator berikutnya, menampilkan rukun tayamum. Indikator berikutnya menjelaskan tata cara tayamum, dan indikator yang terakhir adalah mendemonstrasikan tata cara tayamum. Itu nanti yang harus anak-anak kuasai. Ya, paham nggih? Paham belum anak-anak? Paham, ya. Untuk materi ini ya, KKM-nya 80 ya, KKM-nya 80. Sehingga nanti anak-anak harus mencapai nilai 80. Kalau masih ada yang nilainya di bawah 80, nanti terpaksanya harus remedi. Begitu nggih? Ya, paham belum? Pak, nggih. Ya, nggih. Paham. Berikutnya mohon disimak baik-baik, kita akan mulai pelajaran mengenai tayamum. Baik. Anak-anakku sudah lihat ya tampilannya ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Muncul, Pak. Belum muncul, Pak. Ini masalahnya. Tidak pada, Bapak.
Ini sudah kelihatan belum anak-anak? Sudah, Pak. Pak, sudah, Pak, sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bentar ya. Kalau ini kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan. Kelihatan ya. Sudah kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan dengan jelas ya. Iya. Jelas ya anak. Baik. Anak-anakku sekalian, marilah kita mulai masuk ke dalam materi tayamum. Nah, tadi di awal Pak Huda sudah memberikan gambaran mengenai tayamum itu apa. Nanti di dalamnya kita akan bahas secara lebih mendalam. Fikih tayamum. Saya sendiri sudah. Ya. Baik, selanjutnya tayamum. Oke. Nah, mari kita bertepuk tangan. Oke. Mari bertepuk tangan sekali lagi. Baik, berikutnya anak-anak. Untuk selanjutnya kita nanti akan bernyanyi tentang tayamum. Nah, liriknya itu nanti pakai lirik puasa-puasa Bayi Bimbo. Yang lagunya seperti ini kalau anak-anak paham. Puasa, puasa, sebulan penuh puasa, puasa, puasa wajib bagi yang beriman. Nah, nanti liriknya seperti itu ya. Untuk selanjutnya saya dulu supaya nanti anak-anak bisa tahu bagaimana liriknya untuk yang tayamum. Tolong diperhatikan. Tayamum artinya bersuci pengganti wudhu. Caranya bersuci dengan mengusapkan debu. Usapkan ke wajah, jangan lupa baca niat. Usapkan ke tangan sampai siku dengan rata. Lakukan tayamum jika air tidak ada atau badan sedang sakit, tidak boleh kena air. Nah, kira-kira seperti itu. Anak-anak bisa ya? Kira-kira ya? Bisa ya? Bisa. Bisa. Pak. Mari kita menyanyikan lagu tayamum. Hitungan ketiga. Mulai. 1, 2, 3. Lagunya mana, Tayamum. Pak? Belum hafal, Pak. Lagunya mana, Pak? Liriknya, Pak. Liriknya tayamum artinya gitu ya. Bisa belum lagu Tulisannya puasa-puasa? belum ada, Pak. Kok bisa ya? Tagnya dimunculkan. Iya, Pak, belum muncul. Nah, ini masalah, Bu. Lah, Itu udah kelihatan. yang muncul, Pak. Sudah, Pak. Tapi permasalah. Coba ini sekali lagi ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ya. Harusnya ini kelihatan nggak? Sudah, Pak. Kelihatan. Tadi sempat tak kelihatan. Ya. Oke, berarti sudah ada yang ini, sudah ada yang menyanyi. Yuk coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Tayamum Tayamum artinya artinya bersuci bersuci wudhu. pengganti wudhu. Caranya bersuci Dengan mengusapkan debu. Usapkan ke wajah, jangan lupa Jangan lupa niat. Usapkan ke tangan sampai siku dengan rata. Lakukan tayamum jika air tidak ada atau badan sedang sakit tidak boleh boleh kena kena air. Nah, ini belum kompak. Yuk coba sekali lagi yang kompak dong. Anak-anak harus kompak. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Tayamum artinya bersuci pengganti wudhu. Artinya caranya bersuci Dengan mengusapkan debu. usapkan Usapkan ke wajah, jangan lupa
bisa niat, usapkan ke tangan, sampai ku dengar keberatan. Lakukan Tayamum tayamum jika air tidak ada, obat dan sakit Ada tidak boleh kena air. kena Baik. air. Terima kasih anak-anak, tepuk tangan. Ya, baik. Berikutnya, anak-anak ini kelihatan nggak? Iya Pak, kelihatan. Ya, alhamdulillah kelihatan. Saya takutnya error ini. Baik, untuk berikutnya kompetensi dasar. Nanti kalau nggak kelihatan, tolong bilang ya. Iya, Pak. Oke Pak. Oke, baik. Dasar. Berikutnya adalah KD 1.3 yaitu menerima manfaat tayamum sebagai bukti sifat pemurahnya Allah. KD 2.3 menjalankan perilaku hidup bersih dan tanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KD 3.3 apa? Memahami. Belum kelihatan, Pak. Tulisan Pak. nyanyian. Masih tampilannya masih nyanyian tayamum. Oh, Turunin mungkin lah. baik. Oh, berarti harus Nah, manual. iya. Harus manual ini, Bu. Iya. Iya, Pak. Gimana ya? Jadi bisa slide seperti Apa ya. ya? Oh, saya kira langsung. Ini kelihatan, nggih? Lihat. Oke, oke, kelihatan. Oke, Sudah Pak. oke, berarti memang harus dikembalikan dulu ya, nggak apa-apa dah. KD 1.3 menerima manfaat tayamum sebagai bukti sifat murahnya Allah. KD 2.3 menjalankan perilaku hidup bersih dan tanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KD 3.3 memahami tata cara tayamum. KD 4.3 mempraktikkan tata cara tayamum. Nah, itu tadi kompetensi dasar yang ada sesuai dengan KMA. Baik, untuk berikutnya, mohon anak-anak ini diperhatikan ya. Ya, sekali lagi nanti kalau kelihatan tolong bilang ya, karena ini mungkin bermasalah kenapa ya. Oke, amati gambar di bawah ini. Ya, itu sudah muncul. Itu gambar apa anak-anak? Orang sakit Orang Pak. yang sakit, Pak. Bar satu Orang tangannya sakit. Sakit Tangannya patah tulang. Sakit itu tangannya diapaan itu? Mungkin patah Diperban tulang. itu, Pak. Diperban Pak, Mungkin itu diperban. Diperban itu, Pak. Apa? Valentino. Oh, ya. Bisa jadi ya. Itu gambar 1, kemudian gambar 2. Ini gambar apa, Nak? Kaki ya. Habis jatuh itu Habis Pak, jatuh. keseleo. Kakinya patah Mungkin tulang itu, kesleo, Pak. mungkin kecelakaan. Bisa jadi iya ya. Kasihan sekali. Nah, untuk gambar selanjutnya, gambar 3. Untuk gambar 3 apa, Nak? Lagi di rumah sakit. Oh, sakit ringan Pak. Di Pak. rumah sakit. Yuk, berikutnya gambar 4. Itu juga di rumah sakit ya. Sudah Rumah sakit tapi info. infus. Iya. Ya, gambar 5 masih sama ya. Baik, anak-anak sekalian, karena ini pelajaran daring, tolong diskusikan gambar-gambar ini di aras bersama keluargamu yang ada di rumah. Ya, anak nanti bisa mendiskusikan gambar-gambar ini di rumah bersama keluargamu. Baik Pak. Baik, anakku, kita lanjutkan. Untuk berikutnya adalah gambar 1. Gambar 1, kita lihat ini gambar apa? Tolong diamati. Gambar unta, Pak. Gambar unta, Padang untanya di pasir, mana, Nak? Pak. Di padang Pasir, pasir. padang Nah, kira-kira di situ airnya melimpah enggak? Atau mungkin malah kekeringan? Kekeringan, Aduh. Pak. 100% Ada kekeringan itu Iya. Pak. Persen kekeringan jelas saat musim kemarau terjadi. Gambar 2 kan? Apa ini, Ya, Nak? ini di sawah kami ini Pak. Akibat Kemarau, Pak. kemarau Pak. Oh, akibat kemarau panjang sehingga tidak ada air gitu ya, sampai Ya. tanahnya pecah-pecah Ya. seperti itu, Ya, menunjukkan ya. saking keringnya. Untuk yang
gambar 3. Ya, gambar 3 apa ini masih sama ya, Nak Iya ya? Pak, ini di dekat rumah ini Pak. Masih Budi, sama. Pak. Narang. Ya, kasihan sekali ya. Semoga di daerah kita jangan sampai kekeringan seperti itu. Baik Ya, anak-anakku amin. sekalian, mulai dari atas tadi ada gambar orang sakit, kemudian ini juga ada gambar kekeringan. Ini adalah salah satu sebab diperbolehkannya tayamum. Namun itu belum suatu jawaban, masih banyak yang nanti anak-anak bisa ikuti dengan materi berikutnya. Untuk lebih jelasnya, Iya, Pak, marilah kita nonton video. Anak-anak nonton video, mau nggak? Senang sekali Pak, mau Pak, mau. Oke. Ini Pak, mau hujan ini Baik. Pak. Oh ya, oke. Di rumah mau hujan, Baik, ada angin anak-anakku petir sekalian. nih Pak. Di play manual ya, Pak. Oh, ini susah ya. Oke, udah tampil ya. Memang agak error ya. Ini gak apa-apa Pak, lanjut Pak. Takut padam listrik Pak. Ya, kelihatan ya? Kelihatan Pak, Oke, kelihatan. kelihatan. Baik anak-anak, silahkan disimak videonya ya. Nanti kayak dikaitkan dengan slide sebelumnya tadi. Belum muncul videonya. Gerak merengis angin. Pak Jumring yuk dulu. Nggih, nggih. Nggih siap Bu. Takut padam lagi ini ngungsi Bu. Ya, ini cuma sebentar. Langsung dilanjut aja Pak Samsul. Kasihan Pak Jumari udah nungguin. Takutnya padam listriknya. Videonya mana, Pak? Loh, belum kelihatan juga. Nggak kelihatan juga tuh Bu ternyata. Belum. Kelihatan Belum. cuma tidak bisa putar Pak. Oh, memang berarti aplikasinya bermasalah ya. Bentar ya. Tadi sudah lama berada. Ya. Oke, ini masih loading ya, masih nanti secara ini aja ya, saya dilewati saja ya, karena yang bermasalah mungkin. Untuk presentasi yang jelas bermasalah. Ya nggak apa-apa Nggih, Pak, nggih, lanjutkan Pak. aja. Gak apa-apa, Iya, lanjut. ini masih muter. Nanti saya lanjutkan ya. Kurang ini.
Saya kira tadi sudah nyala ya. Enggak, Pak, Ayo, sama Pak. sekali enggak nyala, Pak. Cuma kelihatan tampilannya, Ini Pak. tempat Mata saya hitam masih aja, mati. Pak. Oh gitu. Berarti ya memang nggak mendukung ini. Barangkali play-nya itu Pak yang ditekan. Iya sudah. Tapi memang kalau di apa namanya ditampilkan di apa namanya dihidupkan ininya nggak bisa. Oke, bentar ya Bu, maaf ya Bu. Ini malah war-war. Bentar ya Bu, ini malah error ya. Allah. Yang ada di tampilan Bapak Ibu apa? Belum ada, Pak. Belum ada tampilan. Belum ada, Pak. Belum ada. Sekarang malah hilang, Pak. Sekarang hilang ya. Oh, ini piye gimana? Bentar ya. Nah itu Mas. Apa? PowerPoint ini malah mati PowerPoint saya. Bentar ya, maaf ya. Ini masih proses juga. Oke, nah ini malah kayak gini. Saya coba masuk lagi ya. Nah, Iya, Pak. bisa ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Anu saja tidak usah saya tampilkan slide-nya. Ini tadi mengenai videonya ya. Videonya Pak. tadi pada intinya apa namanya? Kan ini kelihatan saya lewati ya. Ya, dilewati saja. Oke, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian. Sebenarnya di video ini tentang cara tayamum yang dilakukan oleh Dudu atas beberapa sebab. Nah, sebenarnya untuk di video ini belum mendapatkan jawaban dari permasalahan tentang tayamum. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari tentang tayamum, ya. Pengertian tayamum. Kalau nggak kelihatan bilang ya. Pengertian tayamum. Kelihatan nggak Bu? Anak-anak kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Nanti Pak. kalau nggak kelihatan tulisannya bilang ya khawatir seperti tadi. Pengertian tayamum. Nah, tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Atau tayamum adalah cara bersuci pengganti wudhu atau mandi wajib karena beberapa sebab. Yaitu sebabnya adalah yang pertama adalah sebab yang pertama sebab tayamum. Nah, anak-anakku sekalian coba, ini gambar apa anak-anak? Itu gambar Pak Dokter sih, gambar dokter. Memeriksa itu, Pak.
ada orang yang sakit, diperiksa. Orang yang Sakit, Pak. sakit itu nanti malah jadi tambah sakit ya, tapi yang jelas itu adalah yang sakit. Sebab tayamum yang pertama adalah karena dalam keadaan sakit. Kalau memakai air akan bertambah sakitnya atau lambat sembuhnya. Itu sebab yang pertama. Kemudian berikutnya apa itu? Gambar apa nak? Gambar kekeringan ya. Kekeringan Gambar ya. orang Ya, sedang Pak. melihat tanah yang pecah-pecah itu menunjukkan bahwa tidak ada air ataupun kekeringan. Nah, B itu tadi jika kita tidak menemukan air misalnya karena kemarau panjang, air kering, bahkan tanah terlihat pecah. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga itu ada gambar yang airnya berubah menjadi salju. Nah, sebab yang ketiga yaitu karena air terlalu dingin dan keras dan akan timbul bahaya kalau menggunakannya. Jadi sebab tayamum itu ada 3 ya. Yang pertama apa anak-anak? Ya, Pak. Pak? Karena dalam keadaan sakit. Keadaan sakit. Jadi kalau memakai air akan bertambah tambah sakitnya parah. atau sembuhnya. Sebab yang kedua, Karena tidak ada air. Kita tidak menemukan air tidak menemukan Tidak air menemukan karena air. kemarau panjang. panjang, air Air sumur menjadi sur kering. menjadi kering. Iya. Sebab yang ketiga, Karena air Karena terlalu air dingin terlalu dan dingin dan keras. keras keras, dan sehingga akan timbul terkena bahaya bahaya. kalau berbahaya. menggunakannya. Nah, itu sebab tayamum ada 3 tadi. Nah, itu adalah sama yang di dalam video tadi sebenarnya. Untuk berikutnya, nah, ini saya presentasi Bisa. supaya biar kuat. Oke. Untuk selanjutnya, agar diperbolehkannya tayamum yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Maidah ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum famsahu biwujuhikum famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Saya ulangi. Tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Yang artinya adalah lalu kamu tidak mendapatkan bertayamumlah dengan tanah yang baik ataupun bersih. Sabulah mukamu dan kedua tanganmu dengan tanah itu. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ayat berapa anak? Ayat 26, Pak. Baik, pintar sekali ya. Berikutnya mengenai rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama adalah apa itu nak? Niat. Niat. Halo, apa ini? Ya, hafalnya bagaimana? Hafal niatnya adalah coba Bahwa itu sama-sama tayammum. bahwa itu tayammum Istirahat sholati sholati fardhan lillahi ta'ala. fardhal Lillahi ta'ala. Artinya apa? Dengan saya nih ya, bertayamum mengerjakan sholat itu karena Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi kon tayamum ada niat. Yang kedua apa? Yang kedua mengusap Mengusap muka dengan tanah dengan tanah atau bu satu. Rukun yang ketiga, Usap kedua tangan dua tangan sampai Sampai siku menggunakan tangan menggunakan tanah satu atau usapan. usapan. yang terakhir atau di tertib apa? Nah, Tertib. tertib. Detik. Baik, saya ulangi lagi ya, supaya anak lebih paham. Ini yang pertama apa nak? Niat. Yang kedua apa nak? Niat. Mengusap. Yang kedua Buka. mengusap muka dengan tanah. Tanah. Lebih yang satu usapan. Yang ketiga
Mengusap Mengusap kedua tangan sampai siku. kedua tangan menggunakan sampai tanah siku. atau dengan Dengan tangan ucapan. suci. Rukun yang terakhir apa nak? Tertib. Yang terakhir adalah Tertib. tertib. Artinya berurutan. Berurutan. Oke. Baik. Untuk yang berikutnya sekarang mengenai tata cara tayamum. Tata cara tayamum. Yang pertama apa anak ini? Tata Membaca caranya yang pertama basmalah. membaca basmalah Baca basmalah. Dan niat tayamum. dan niat Niat bertayamum. bertayamum. Coba bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Waitu tayammuma tayamum. listibahatis sholati Istibahatis fardhillahi ta'ala. Bahati fardhal sholat hari selanjutnya menempelkan kedua telapak tangan di tanah atau dinding yang berdebu. Berdebu. Yang ketiga apa nak? Yang ketiga Meniskan tanah menipis atau tanah atau Menipiskan tanah dengan meniup kedua telapak kedua telapak tangan. tangan. kedua telapak tangan. Ya, yang keempat apa nak? Mengusapkan tanah atau debu ke wajah. Berikutnya 5 Menempelkan kedua telapak tangan di dinding atau tanah yang Tangan di berdebu. dinding atau tanah yang 6 menipis. Yang keenam atau debu Meniskan dengan tanah tanah atau debu dengan meniup atau kedua debu telapak dengan kedua tangan. telapak tangan. Nomor 7 mengusapkan Mengusapkan tanah atau debu ke tangan kanan dan kiri Debu ke tangan kanan sampai siku sendiri sekali usap. Kali usapan. Nomor 8 membaca doa Doa dan sudah tayamum. sudah tayamum. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni Minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. waj'alni min ibadika sholihin. Ya anak-anak sekalian, demikian tata cara tayamum yang anak-anak harus kuasai dan nanti juga mereka harus ya. Baik anak-anak sekalian, untuk berikutnya di situ ada gambar tayamum. Gambar tayamum itu adalah yang pertama sedang apa namanya? Debu Tanah atau yang suci. Gambar yang kedua tapi sebelum gambar yang kedua ini ditiup dulu ya tanahnya supaya debunya menipis atau rata ya. Ya menipis. Baik yang ketiga usap muka. Ya berikutnya itu orang mengambil tanah atau yang suci. Ya, terus kemudian diambil dari setelah bawah tanah itu dari kemudian ditiup lagi supaya tipis. Kemudian gambar yang ini nomor 4 ini sedang mengusapkan ke bagian yang kanan terlebih dahulu. Diusapkan satu usapan ya. Kemudian yang gambar kelima ini dia mengusap ke tangan yang sebelah kiri. Paham anak-anak? Dari gambar ini tambah paham ya. Terima kasih. Ya Pak, sama. Terima kasih ya. Untuk berikutnya. Ayo kita mendemonstrasikan tata cara tayamum yang tadi. Yo anak-anak sekalian, anggap saja yang ada di depanmu itu ada tanah ataupun dinding ya, dinding yang di situ ada debu yang berasal dari tanah yang suci. Yuk coba kita bersama-sama sambil gerakan tangannya. Yuk bersama. Yang pertama membaca basmalah dan niat bertayamum bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Niat bertayamum. Nawaitu tayamum. Baik. Kemudian kita menempelkan gambar telapak tangan. Silakan tempelkan. Yo. Sudah belum ditempelkan belum tangannya? Ya Pak. Sudah ya. Oke, nomor 3 menipiskan tanah atau debu dengan cara ditiup supaya biar tiup. Oke.
Baik. Baik, berikutnya yaitu usap ke wajah. Ayo kita usapkan ke wajah. Oke, sudah ya. Ya. Ke wajah sudah. Kemudian mari kita tempelkan lagi buat telapak tangan kita dinding atau tanah tadi kita tempelkan. Oke, sudah. Kita tiup lagi. Nomor 6 itu bisa ya, kita tiup. Baik. Ya. Sudah, kita kemudian ya setelah ditiup kita usapkan tanah atau debu ke tangan kanan. Yuk, tangan kanan diusap dulu. Oke, diusap. Sudah itu dilanjutkan tangan kiri. Oke, sudah. Sudah anak-anak? Sudah. Kalau sudah mari kita baca doa. Sudah tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baik, anak-anakku sekarang sudah pandai, sudah bisa demonstrasikan tata cara tayamum. Ya, tadi juga di awal sudah tahu pengertian tentang tayamum. Baik, anak-anakku sekalian, anak-anak di rumah sudah membawa LKPD yang dibagikan ya, kemarin sudah dibagikan, anak-anak juga sudah memegang semuanya. Sekarang mari anak-anak kita mengerjakan soal sesuai dengan yang ada di LKPD itu ya. Ayo berlatih mengerjakan soal. Soal yang pertama, mengusapkan tanah atau debu yang suci ke dan kedua tangan sampai siku-siku dengan beberapa syarat merupakan pengertian dari titik ya. Silakan dijawab. Kemudian nanti kalau sudah tahu jawabannya nanti tolong dipresentasikan ya, tapi karena ini daring nanti anak-anak bisa mengirimkan video presentasi dari jawaban ini ya. Siap ya anak ya. Oke, siap. Oke, sekarang kita bahas dulu, nanti anak-anak kalau sudah selesai nanti mempresentasikan. Baik, usapkan tanah atau debu yang suci ke muka dan kedua tangan sampai siku-siku dengan beberapa syarat merupakan pengertian dari apa anak-anak? Dari apa itu? Tayamum, Pak. Dari tayamum. Ini kelihatan tak? Kelihatan, Pak. Baik, tayamum tanah atau debu ya. Suci dan bersih, Pak. Suci dan bersih. Rukun tayamum yang pertama adalah apa? Niat, Ya. Pak. Niat. Ya, anggota tubuh yang diusap ketika tayamum adalah muka dan Kedua Kedua tangan. tangan. muka dan kedua tangan. Pinter semua ya anak-anaknya ya. Nomor 5, sebab tayamum adalah kalau sedang sakit atau terlalu dan sedang Tidak ada air. sakit, dingin Tidak apa ada air. tidak ada air, dan pintar banget ya, tidak ada air. Baik, untuk berikutnya anak-anakku sekalian, berikutnya adalah karena ini pembelajaran sudah selesai, mari kita simpulkan bersama ya. Kesimpulannya adalah pengertian tayamum tadi. Pengertian tayamum tadi apa nah? Tayamum adalah apa nah? Mengusapkan tanah. Kalian sambil membaca LKPD-nya ya, sambil membaca bahan ajarnya. Mengusapkan tanah atau debu yang suci ke muka dan kedua tangan sampai dengan beberapa siku dengan beberapa syarat atau cara bersuci mengganti anak-anak. Aku yakin semua masih teringat cara yang ada berapa tadi anak-anak? Ya, Pak. Ada 3. Yang pertama karena sedang Sakit. sakit. Yang kedua karena apa? Tidak ada air, Pak. Tidak ada air. Karena tidak ada air. Yang ketiga karena apa? Ketiga airnya Karena berlebih air lalu atau keras. Airnya dingin sehingga terlalu berbahaya dingin. kalau Dia berbahaya kalau dipakai. Oke, rukun tayamum. Yuk kita ulang lagi. Kita simpulkan rukun tayamum. Pertama apa? Niat, Pak. Iya. Niat. Yang kedua mengusap Muka. Tahap kedua Mengusap tangan. tangan sampai siku. Rukun yang keempat. Tertib, Pak. Rukun yang keempat apa? Tertib. Artinya apa itu tertib? Berurutan. Berurutan, Pak. Berurutan. Baik sekali. Untuk berikutnya ini
Tugas berikutnya ya nak, mohon dikerjakan di rumah. Ya, ini silahkan dikerjakan di rumah ya. Untuk dikerjakan bisa mungkin anak-anak bisa semuanya. Ya, baik. Ini sekali lagi untuk berikutnya ya, jawab bersama-sama ya. Ayo menjawab. Ayo menjawab dari tanda centang. Fikri bertayang Budu Nagasaki. Benar atau salah? Benar. Iya, pintar sekali. Benar. Badru bertayang ketika sedang sakit. Benar atau salah? Benar. Benar. Jadilah bertayang dengan meratakan tanah ke seluruh tubuh. Benar atau salah? Saya seluruh Salah, Pak. Salah. atau salah? Benar salah. Masa mandi dulu ya. 4. Ayo bertayang kan. Air. Benar atau salah? Ada. Benar sekali, Pak. Benar. Benar, pintar. 5. Aisyah bertayang dengan menggunakan tepung yang bersih, tapi kan menggunakan tepung. Salah, Benar Pak. Nanti jadi pocong. salah ya. Jadi emosi ya. Baik anak. Demikian tadi materi pelajaran tentang tayamum ya. Jadi anak tadi juga sudah bisa menyimpulkan anak-anak mendapatkan ya namanya anak mempraktekkan, mendemonstrasikan dan juga mengerti pengertian tayamum dan juga sebab setelah itu juga pun tayamum ya itu ya anak-anak ya. Wassalam, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi,